Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Sumatera Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda Sabtu 17 Februari 2024 bersama saya Rizky Junando Sandi. Dan saya Brescia Isa. Berbagai informasi akan segera kami hadirkan untuk Anda. Selain itu saudara, Sumatera Barat hari ini juga dapat Anda saksikan melalui YouTube channel TVRI Sumatera Barat dan media sosial TVRI Sumatera Barat lainnya. Dan berikut cuplikan topik utama untuk hari ini. PPK Sekota Padang mulai pleno rekapitulasi hasil suara pemilu. Hari ini, Bawaslu Bukit Tinggi tidak temukan pelanggaran pemilu. Saudara, mengawali informasi Sumatera Barat hari ini, pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu tingkat kecamatan hari ini mulai dilakukan secara serentak di seluruh kecamatan yang ada di Kota Padang. Pleno rekapitulasi hasil pemungutan suara juga melibatkan stakeholder terkait seperti camat, para saksi, termasuk pihak TNI Polri pun turut melakukan pengawalan dan pengamanan. Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK Sekota Padang mulai melakukan pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu serentak 2024. Salah satunya seperti yang terlihat di Kecamatan Padang Barat. Ketua PPK Padang Barat Iksan Yusda mengatakan, hari ini mulai dilakukan pleno rekapitulasi penghitungan suara pemilu setelah kemarin 16 Februari dibuka secara resmi. Pada pelaksanaan pleno rekapitulasi penghitungan suara, PPK juga melibatkan stakeholder terkait seperti camat, para saksi, termasuk pihak TNI Polri ikut melakukan pengawalan dan pengamanan. Terdapat 137 TPS tersebar di 10 kelurahan di Kecamatan Padang Barat yang sebelumnya telah tuntas melakukan pemungutan suara dan ditargetkan dalam 4 hingga 6 hari ke depan, proses rekapitulasi suara di Kecamatan Padang Barat dapat selesai. Rekapitulasi suara tingkat Kecamatan Padang Barat di kantor Camat Padang Barat ini kita bagi dalam 3 sesi. Pertama, sesi pembukaan, yaitu sudah terlaksana dengan baik dan sukses kemarin tepat waktu. Dan sekarang kita mulai ke acara inti, yaitu rekap penghitungan hasil suara tingkat kecamatan. Bermula hari ini untuk pleno 1, bersambung esok dan nanti diakhiri di hari Selasa, yaitu di pleno 6. Sementara itu, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Padang Barat juga terlibat melakukan pengawasan untuk memastikan pleno rekapitulasi suara di tingkat kecamatan dapat sesuai dengan hasil pemungutan suara sebelumnya di TPS. Kami memastikan hasil suara yang dari C salinan yang kami dapat dari PTPS kami dengan C plano yang direkapitulasi di sini sama hasilnya. Memastikan hal itu. Kalau terjadi perselisihan kami akan merekomendasikannya. Panwascam Padang Barat menilai proses pemungutan suara di Padang Barat berjalan dengan kondusif dan tidak ada kendala yang berarti. Diharapkan proses rekapitulasi suara pemilu di tingkat kecamatan ini dapat tuntas dan sesuai target yang ditetapkan. Bima Prasetya, Joni Bakri, TVRI Sumatera Barat. Sementara itu, Saudara, KPU Kota Padang mengharapkan publikasi hasil penghitungan surat suara di tingkat kecamatan dapat tuntas dalam 14 hari ke depan. Hal ini juga sebagai transparansi hasil penghitungan suara di Kota Padang sehingga dapat diketahui oleh masyarakat. Ketua KPU Kota Padang Riki Eka Putra mengatakan, seluruh kecamatan di Kota Padang hari ini secara serentak mulai melakukan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu serentak 2024. Pada pelaksanaan pleno rekapitulasi hasil suara pemilu ini, seluruh kotak suara yang berisi C hasil plano dari setiap TPS di dalam wilayah kecamatan dibuka dan disampaikan hasilnya di hadapan para pihak, kemudian dilakukan publikasi. Ketua KPU Kota Padang menyebutkan hari ini juga dimulai proses publikasi hasil rekapitulasi suara pemilu di tingkat kecamatan melalui aplikasi Sirekap dan diharapkan dapat tuntas dalam 14 hari ke depan.
Melalui aplikasi Sirekap ini bertujuan sebagai transparansi hasil penghitungan suara kepada publik, sehingga masyarakat dapat melihat hasil penghitungan suara secara keseluruhan. Hari ini kita akan mulai proses publikasi untuk seluruh dokumen yang dilaksanakan rekapitulasi di tingkat kecamatan. Nah, mudah-mudahan bisa tuntas dalam waktu 14 hari ke depan paling lama. Setelah itu nanti akan dilanjutkan dengan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kota Padang. Setelah seluruh kecamatan di Kota Padang selesai melakukan rekapitulasi hasil suara pemilu, nantinya akan dilanjutkan ke proses rekapitulasi di tingkat Kota Padang. Di samping itu, Ketua KPU Kota Padang menilai proses pemungutan suara di Kota Padang berjalan lebih baik dibandingkan dengan pemilu sebelumnya. Bima Prasetya, Joni Bakri, TVRI Sumatera Barat. Saudara, pemilihan umum yang telah dilaksanakan pada 14 Februari 2024 saat ini telah memasuki proses rekapitulasi suara. Dan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai perkembangan rekapitulasi pemilu tahun 2024 di Kota Padang, kita telah tergabung bersama Komisioner KPU Padang, Bapak Azwirman. Assalamualaikum, selamat sore Pak Azwirman. Waalaikumsalam, selamat sore Pak. Selamat sore Pak Azwirman, terima kasih telah bergabung bersama kami. Bapak bisa diceritakan bagaimana proses dan juga tahapan di KPU Kota Padang sendiri, mengingat bahwa saat ini sudah masuk pada sesi dan juga proses rekapitulasi. Oke, baik. Terima kasih Pak Rizky, Pak. Pak Rizky. Seperti yang kita ketahui bahwa proses rekapitulasi di tingkat kecamatan itu sudah untuk Kota Padang itu sudah mulai dilaksanakan pada hari ini. Dan alhamdulillah proses pelaksanaan rekapitulasi ini untuk menghimpun dan merekap seluruh penghitungan suara mulai dari 1 TPS sampai TPS terakhir di setiap kelurahan di dalam satu kecamatan untuk Kota Padang itu secara serentak sudah dilaksanakan. Dan berdasarkan pantauan kami dari turun ke lapangan tadi, alhamdulillah tidak ada permasalahan yang cukup berarti dan sampai saat ini masih berjalan dengan lancar. Itu dia Pak Rizky. Baik, Bapak Azwirman, lalu bagaimana metode rekapitulasi yang akan diterapkan dan juga akan diterapkan oleh pihak KPU Kota Padang sendiri, Bapak? Nah, adapun proses rekapitulasi, mekanismenya sebenarnya sama dengan mekanisme rekapitulasi pada pemilu-pemilu sebelumnya, bahwa teman-teman dari panitia pemilihan kecamatan itu akan langsung memimpin rapat pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan dan akan memulai rapat pleno itu dengan membuka setiap kotak di seluruh kelurahan. Nah, adapun prosedur penghitungannya itu dimulai dari pemilihan presiden, DPR, DPD, dan DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota. Dan itu dilakukan secara berurutan sesuai dengan jenis pemilu yang ada. Itu dia Pak Rizky. Ya, Pak Azwirman, lalu apa saja target yang akan dicapai dan juga telah disusun serta direncanakan oleh KPU Kota Padang mengenai rekapitulasi ini, Bapak? Oke. Mudah-mudahan berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan, KPU Kota Padang bisa menuntaskan proses rekapitulasi ini di dalam jadwal yang telah ditentukan 14 hari ke depan, dan ini kita berharap ini bisa berjalan dengan lancar di seluruh kecamatan di Kota Padang. Dan juga harapan kami di dalam proses rekapitulasi ini masyarakat juga ikut melakukan pengawalan terhadap suara-suara yang telah diberikan oleh masyarakat Kota Padang terhadap pilihannya di TPS ketika pada tanggal 14 kemarin. Jadi harapannya bisa kita bisa memberikan kepercayaan kepada masyarakat dan masyarakat bisa melakukan kontrol terhadap seluruh suara yang telah diberikan. Mungkin itu Pak Rizky. Pak, apakah Bapak ada kendala sendiri dari pihak KPU Kota Padang dalam perencanaan rekapitulasi ini, Bapak? Terutama bahwa ini merupakan, juga kita melihat bahwa aplikasi Sirekap mengalami error dan lain sebagainya, Bapak.
Bisa diulangi Pak Rizky? Baik, Pak Zurman, apakah terdapat kendala dan juga hambatan yang berarti selama perencanaan rekapitulasi ini, terutama pada aplikasi Sirekap yang digunakan? Maaf, bisa diulangi Pak Rizky? Baik. Ada gangguan kayak sepertinya Pak Rizky. Baik, Pak Zurman, kembali kami ulangi, apakah terdapat kendala dan juga hambatan yang berarti dalam perencanaan rekapitulasi ini? Halo? Ya. Halo? Ya. Halo Pak Zurman. Baik. Apakah masih terhubung Bapak Zurman? Halo? Baik. Halo Pak Rizky? Ya, halo Pak Zurman. Bisa mendengar suara kami langsung dari studio? Halo? Baik, kembali kami. Halo Pak Zurman. Halo Pak Rizky? Baik. Halo? Apakah suara kami sudah terdengar dengan jelas Bapak Zurman? Suara Pak Rizky nggak kedengaran. Ini maaf Pak Rizky. Baik. Halo? Baik. Baik Pak Zurman. Bagaimana Pak Zurman, apakah sudah terhubung? Baik. Baik. Baik, mohon maaf Pak Zurman, kita akan kembali lagi dan saudara, kita akan beralih ke informasi berikutnya saudara. Rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat panitia pemilihan kecamatan PPK mulai dilakukan hari ini. Penghitungan akan dilakukan secara panel agar bisa lebih cepat. Panitia pemilihan kecamatan akan melakukan rekapitulasi penghitungan perolehan suara tanggal 17 hingga tanggal 23 Februari mendatang. KPU menargetkan rekapitulasi bisa selesai tepat waktu. Agar bisa mencapai target rekapitulasi akan dilakukan dengan cara panel dengan jumlah 3 panel sekali jalan, sehingga bisa cepat selesai dan PPS tingkat nagari tidak menunggu terlalu lama. Ketua KPU Pasaman Barat Alfi Syahrin mengatakan, saat ini logistik surat suara sudah berada di tingkat PPK. Gudang PPK akan dijaga pihak keamanan sehingga rekapitulasi akan berlangsung dengan aman di tempat terpisah. Setiap PPK terdapat beberapa nagari atau PPS sehingga dalam rentang waktu tersebut diperkirakan bisa selesai. Hingga hari ini belum ditemukan kendala berarti, besar harapan PPK bisa bekerja sama dengan PPS dan diawasi oleh PKD dan Panwaslu. Terkait kotak suara yang ada di TPS, alhamdulillah tanggal 15 Februari itu sudah berada di kecamatan masing-masing. Terkait rekapitulasi, rapat pleno rekapitulasi untuk penghitungan suara di tingkat kecamatan, hasil pleno KPU Pasaman Barat itu insya Allah dilaksanakan besok, dimulai dari tanggal 17 Februari sampai dengan tanggal 23 Februari 2024. Oke, itu rencana seperti apa teknisnya? Kan ada 90 nagari dan kecamatan cuma 11. Terkait rapat pleno perolehan suara di tingkat kecamatan, tentu kita utamakan di tingkat nagari dan itu ada berbagai paralel atau panel di tingkat kecamatan masing-masing. Jadi kita selesaikan terkait suara presiden terlebih dahulu, lanjut dengan DPR RI, DPD, provinsi dan KPU Kabupaten Kota. Diperkirakan kapan di tingkat kabupaten itu? Di tingkat kabupaten sesuai regulasi itu kan tanggal 17 Februari sampai dengan tanggal 5 Maret. Nah, tentu setelah selesai dari rekap di kecamatan, tentu kami dari KPU Pasaman Barat akan rapat pleno terkait untuk rekap di kabupaten. Rekapitulasi di 11 kecamatan tersebut akan diawasi oleh KPU secara berkala. Berbagai dinamika dan persoalan sudah dilewati oleh KPPS di 1.286 TPS. Di bawah pengawasan 90 PPS di tingkat nagari dan jika sudah selesai akan dilanjutkan dengan rekapitulasi tingkat kabupaten. Dari Kabupaten Pasaman Barat, Andika Disaputra, TVRI Sumatera Barat. Rekapitulasi penghitungan suara pemilihan umum di tingkat kecamatan dilakukan secara serentak hari ini di Kabupaten Darmasraya. PPK Pulau Punjung targetkan rekapitulasi paling lama dilakukan selama 3 hari. Rekapitulasi perhitungan suara pemilihan umum tingkat kecamatan di Kabupaten Darmasraya dilakukan secara serentak pada hari ini. Sebanyak 11 kecamatan yang tersebar sudah mulai rekapitulasi sejak pukul 9 pagi tadi. Sementara itu Indra Putra, Ketua PPK Kecamatan Pulau Punjung mengatakan, dari pagi belum ada menemukan kendala yang signifikan besar. Sampai saat ini hanya saja ditemukan beberapa kesalahan penginputan data pemilih di C hasil.
PPK Kecamatan Pulau Punjung akan merekap 130 TPS yang tersebar di 6 nagari dan menargetkan selama 3 hari selesai rekapitulasi dari 7 hari jadwal yang ditetapkan KPU. Untuk rekapitulasi di Kecamatan Punjung sendiri adalah sampai hari ini kita mulai tadi jam 9, sekarang sedang berlangsung, mungkin kita melakukan perpandangan untuk hari ini. Selama proses rekapitulasi sampai detik ini masih lancar dan kondusif. Ya mungkin ada pun beberapa masalah terkait masalah pengikutan data, itu mungkin kesalahan dari tidak fokusnya kawan-kawan di KPPS di saat melakukan perekapan. Selanjutnya terpantau di lapangan, semua saksi dari masing-masing partai politik sampai saat ini berjalan kondusif mengikuti tahapan ini. Personil pengamanan dari Polres Darmasraya juga disiagakan di semua kecamatan untuk pengamanan dan mencegah kejadian yang tidak diinginkan selama proses rekapitulasi tingkat kecamatan berlangsung. Dari Darmasraya, Muhammad Didit, TVRI Sumatera Barat. Saudara, 7.015 kotak surat suara diamankan dalam gudang penyimpanan Panitia Pemilihan Kecamatan Tanjung Raya. Pengamanan dibantu jajaran kepolisian beserta pihak pemerintahan selama 24 jam. Jajaran Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK Tanjung Raya mengamankan kotak surat suara beserta peralatan pemungutan suara di gudang penyimpanan. Pengamanan dijaga ketat jajaran kepolisian dan pihak pemerintah selama 24 jam. Fajri, Ketua PPK Tanjung Raya, mengatakan terkait pengamanan kotak dan surat suara dibantu jajaran kepolisian, pihak pemerintahan nagari, dan pemerintah kecamatan. Menjelang rapat pleno tingkat kecamatan, kotak dan surat suara diamankan di gudang logistik berada di sebelah kantor Kecamatan Tanjung Raya. Kotak berisi surat suara dan peralatan lainnya itu berjumlah 7.015 buah dari 143 TPS atau tempat pemungutan suara. Sedangkan jumlah data pemilih tetap mencapai 28.171 jiwa. Terkait pelaksanaan rapat pleno penghitungan hasil rekapitulasi pemungutan suara tingkat kecamatan dilaksanakan hari Sabtu 17 Februari ini. Kendala yang dihadapi saat ini pengisian data Sirekap yang masih sulit untuk diakses. Dari 10 nagari yang ada di Tanjung Raya sudah dikumpulkan di kecamatan, di gudang logistik kecamatan. Dan totalnya 143 TPS dari 715 kotak suara. Terkait tentang pengamanannya bagaimana, Pak? Kami dibantu PPK Kecamatan beserta sekretariat dibantu oleh pihak Kapolsek Tanjung Raya untuk mengamankan kotak di gudang logistik. Terkait pelaksanaan rapat pleno penghitungan hasil rekapitulasi dapat berjalan aman dan lancar. Semua peserta pemilu 2024 dapat dengan arif dan bijaksana dalam menghadapi kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan pemilu 2024. Dari Kabupaten Agam, demikian laporan Rudi Yudhistira, TVRI Sumatera Barat. Hari kedua rekapitulasi surat suara di tingkat kecamatan 5 kaum di Tanah Datar baru menyelesaikan 9 TPS dan sesuai ketentuan rekapitulasi harus selesai hingga 5 hari ke depan. Penghitungan surat suara pemilu tahun 2024 di tingkat kecamatan di Tanah Datar memasuki hari kedua. Di Kecamatan 5 Kaum, rekapitulasi surat suara baru terselesaikan sebanyak 9 TPS dari 3 nagari dalam 5 hari waktu yang tersisa. Panitia Pemilihan Kecamatan 5 Kaum mengaku penghitungan di hari pertama tergolong lambat. Proses rekapitulasi pun juga terkendala masalah teknis sebelum dimulainya rapat pleno. Sesuai ketentuan pleno di tingkat kecamatan ditargetkan akan rampung 5 hari ke depan. PPK juga menargetkan dalam 1 hari rekapitulasi surat suara lebih dari 10 TPS. Sesuai dengan arahan atau dari KPU, jadi kita targetnya 1 minggu untuk penyelesaian untuk 5 nagari. Setelah ini selesai maka dilanjutkan dari nagari Baringin dan nagari Mokom. Kalau kita lihat itu dalam 1 hari PPK itu penghitungan itu berapa TPS yang bisa dilakukan? Ya, sekarang kan kita memakai 3 panel, 3 tempat. Masing-masing itu ada 3 nagari yang akan melakukan. Di Kecamatan 5 Kaum terdapat sebanyak 126 TPS yang tersebar di 5 nagari. Adapun seluruh TPS tersebut diantaranya di Nagari Baringin sebanyak 53 TPS, 5 Kaum sebanyak 46 TPS, Cubadak 10 TPS, Parambahan 9 TPS, dan Nagari Labuah 8 TPS. Erika Yulidra Marta, TVRI Sumatera Barat.
Saudara, Kabupaten Tanah Datar turut menjadi daerah yang berpartisipasi aktif dalam proses pemilu 2024 ini. Dan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai perkembangan pemilu di Kabupaten Tanah Datar, kita telah terhubung dengan kontributor TVRI Sumatera Barat, Erika Yulidra Marta. Selamat sore, Erik. Selamat sore, Bresia. Baik, bagaimana perkembangan pemilu di Tanah Datar saat ini, Erik? Ya, saat ini saya berada di Gedung Nasional di Kecamatan Limakom, di mana tengah berlangsung penghitungan atau rekapitulasi oleh PPK di kecamatan ini, di mana penghitungan sudah dimulai pukul 9 tadi, dan itu telah dimulai daripada hari kemarin, di mana hari kemarin dari PPK baru menyelesaikan pada 9 TPS, di mana ada kendala pada awal rekapitulasi, di mana ada tanda tangan yang seharusnya tanda tangan basah, dan yang ditemukan oleh Panwas Bawaslu sendiri itu adalah tanda tangan fotokopi. Dan kemudian dilanjutkan pada hari ini, di mana PPK sendiri menargetkan itu bisa mencapai 15 penghitungan atau rekapitulasi surat suara oleh PPK, karena mereka juga dikejar oleh waktu, Bresia, begitu. Baik, lalu apa saja tahapan yang sedang berlangsung saat ini? Tahapan masih dalam penghitungan, di mana dari PPK sendiri menargetkan itu akan bekerja dalam untuk merekapitulasi itu sampai malam hari nanti. Karena di sini di Kecamatan Limakom sendiri itu banyak terdapat TPS, ada sekitar 126 TPS yang tersebar di 5 nagari yang ada di Kecamatan Limakom. Tadi saya juga bertanya-tanya kepada salah satu komisioner dari KPU Tanah Datar, di mana beberapa kecamatan ada yang baru memulai rekapitulasi hari ini, itu ada sebanyak 9 kecamatan, sedangkan 3 kecamatan mereka menargetkan telah selesai pada hari ini. Itu ada kecamatannya diantaranya itu seperti Padanggantiang, Tanjung Emas, dan Betipu Selatan, begitu Bresia. Baik, untuk kendala yang tadi sempat dikatakan mengenai tanda tangan, sejauh ini apakah solusi yang akan dilakukan terkait kendala yang sedang terjadi? Ya, terkait kendala itu, jadi daripada saksi harus menghadirkan lagi KPPS untuk menghadirkan tanda tangan basah, begitu. Baru bisa dari penghitungan atau rekapitulasi dilangsungkan. Baik, lalu apakah logistik sudah tiba di kecamatan secara lengkap, Erik? Ya, logistiknya sudah tiba di kecamatan secara lengkap. Itu sudah sejak pada tanggal 15, sudah lengkap semua. Sudah lengkap semua. Dan apa tahapan atau proses selanjutnya yang akan dilakukan? Ya, dari tingkat PPK sendiri akan menyelesaikan ini terlebih dahulu, sesuai dengan kata dari salah seorang komisioner. Maka mereka menargetkan itu selama 7 hari penghitungan di tingkat PPK, di tingkat kecamatan sendiri, dan nantinya pada kabupaten akan selesai pada tanggal 3 Maret 2024. Begitu, Bresia. Baik, terima kasih atas informasi Anda, Erik. Kita berharap ke depan proses selanjutnya dapat berjalan dengan baik dan lancar, dan selamat beraktivitas kembali. Sama-sama, Bresia. Terima kasih. Baik, pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Pengamat politik Zikri Al-Hadi menghimbau masyarakat untuk terus mengawal proses pemilu yang hingga saat ini masih berlangsung, mulai dari penghitungan suara hingga penetapan wakil rakyat nanti. Hal ini sebagai upaya untuk menciptakan dan menjaga kualitas pemilu 2024 sehingga bebas dari berbagai potensi kecurangan. Pengamat politik Zikri Al-Hadi menilai pelaksanaan pemilu serentak 2024 di Sumatera Barat berjalan secara kondusif dan damai, meski saat ini proses penghitungan suara masih berlangsung. Ia menilai kinerja penyelenggara pemilu baik KPU ataupun Bawaslu cukup baik, sehingga proses pemungutan suara berjalan dengan lancar. Terkait adanya potensi pelanggaran, ia menilai tidak begitu masif dan masih terkendali. Di samping itu, masyarakat juga diajak untuk dapat terus mengawal proses pemilu yang masih berlangsung, yakni penghitungan suara sampai penetapan presiden dan wakil presiden, termasuk anggota legislatif dan perseorangan. Jika ada pelanggaran dan kecurangan, masyarakat dapat melaporkan hal tersebut ke Bawaslu untuk diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku. Siapapun pemimpin yang terpilih diharapkan masyarakat dapat legawa menerima hasil demokrasi, dan wakil rakyat yang terpilih juga diminta menunaikan janji dan amanah yang diemban nantinya. Kalau memang ada potensi kecurangan, potensi penyimpangan ya yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait, ya silakan disampaikan melalui mekanisme buktinya gitu ya. Saya pikir sistem yang ada juga melindungi itu gitu ya, melindungi masyarakat yang memang mempunyai bukti dan mempunyai
hasil dari mungkin temuan ya silakan gitu ya. Yang penting jangan hoax gitu ya, jangan menyebarkan hoax dan jangan terpengaruh dengan hoax itu. Nah, itu butuhnya literasi digital kita sehingga suasana kondusif ini bisa kita pertahankan. Kenapa? Karena pemilu ini kan sementara, bersaudara itu kita selamanya gitu kan. Nah, ini yang perlu kita pegang sebagai masyarakat, dan tentunya sang calon ya, para calon yang baik pemilihan presiden maupun pemilihan legislatif juga bisa juga menenangkan para pendukungnya apapun hasil nanti yang akan ditetapkan oleh KPU gitu. Selain itu, masyarakat diminta untuk tidak mudah termakan berita hoax yang dapat memecah belah karena perbedaan pilihan, menghindari perpecahan dan ujaran kebencian. Bima Prasetya, Joni Bakri, TVRI Sumatera Barat. Pengungkapan dugaan adanya politik uang yang dilakukan sejumlah peserta pemilu sulit mendapatkan bukti, saudara. Hal ini membuat jajaran Bawaslu Agam tidak bisa mengungkap adanya kecurangan money politik saat di masa tenang yang lalu. Jajaran Bawaslu Agam dan pengawas pemilu kecamatan atau Panwasca menerima banyak laporan secara lisan dari masyarakat, terutama dugaan adanya politik uang dilakukan sejumlah peserta pemilu 2024. Namun, minimnya laporan disertai bukti dan fakta dari pelapor membuat pengawas pemilu ini kesulitan melakukan penindakan. Chandra Dinata, anggota Panwascam Tanjung Raya mengatakan, meski tingkat partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan meningkat, akan tetapi dugaan praktek money politik dan black campaign masih terjadi. Akan tetapi minimnya saksi dan bukti-bukti berupa dokumentasi membuat dugaan kecurangan itu sulit ditindaklanjuti. Selain itu, pelapor sering memberikan laporan dugaan pelanggaran, juga tidak mau menjadi saksi langsung, bahkan cenderung menutup diri dan tidak mau identitasnya diketahui orang lain. Sejauh ini pengawasan dan pantauan dari kami sebagai pengawas pemilu di Kecamatan Tenggara, pemilu Tenggara sejauh ini berjalan dengan lancar, tidak ada kendala satu apapun yang berarti terhadap pelaksanaan pemilu di Kecamatan Tenggara. Terkait tentang isu-isu politik uang itu sangat sulit untuk meskipun kita mendapatkan banyak laporan, Pak. Itu bagaimana kendala? Itu masalah terkait politik uang mungkin Penjara juga tidak menemukan hal-hal tersebut. Chandra Dinata menambahkan, terkait pelaksanaan pemilu 2024 ini, antusias masyarakat menggunakan hak pilihnya meningkat ketimbang pemilu 2019. Dari Kabupaten Agam, demikian laporan Rudi Yudhistira, TVRI Sumatera Barat. Saudara, Badan Pengawas Pemilu Kota Bukit Tinggi mencatat selama masa tenang dan pemungutan suara tidak menemukan pelanggaran dan laporan dari masyarakat terkait kecurangan maupun politik uang di Kota Bukit Tinggi. Selama masa tenang kampanye pemungutan suara dan penghitungan suara di pemilu tahun 2024 di Kota Bukit Tinggi, Badan Pengawas Pemilu Kota Bukit Tinggi belum mendapatkan pelanggaran maupun laporan dari masyarakat ataupun pengawas. Ketua Bawaslu Kota Bukit Tinggi Ruzi Heryadi mengatakan, sebelumnya terjadi kesalahan dalam penghitungan yang diinput salah satu TPS di Kota Bukit Tinggi karena C hasil dengan di Sirekap berbeda yang sempat viral di Kota Bukit Tinggi. Namun setelah dilakukan konfirmasi ke Ketua TPS terkait, pihak Bawaslu Kota Bukit Tinggi menyebutkan adanya kesalahan sistem dari aplikasi karena server yang penuh, sebab banyaknya pengakses yang masuk dan dianggap bukan pelanggaran dan murni dari sistem yang error. Sementara itu, pihak Bawaslu masih memantau hasil final penginputan suara dari kekelurahan ke kecamatan yang nantinya akan menjadi bahan rekapitulasi di tingkat kecamatan untuk mengoreksi kesalahan yang terjadi. Ada masyarakat yang melapor ke kantor Bawaslu Kota Bukit Tinggi secara resmi ya, menyampaikan laporannya, kemudian juga laporan dari kecamatan Panacam juga dan BKD juga tidak ada yang melapor secara resmi ke kantor melaporkan ada pelanggaran, sehingga kita terima laporannya, kita berikan tanda terima yang seperti itu tidak ada. Tetapi dalam pelaksanaan masa tenang memang kita patroli, kemudian di siang hari, kemudian ada juga kita melakukan penertiban terhadap kampanye di siang hari, kemudian malam hari kita patroli keliling, kita bagi kelompok per kecamatan itu untuk
berkeliling, patroli, menelusuri kalau ada kegiatan kampanye di masa tenang, dan itu tidak kita temukan ya. Ruzi Heriadi juga berharap proses rekapitulasi tingkat kecamatan pemilu tahun 2024 di Kota Bukit Tinggi bisa berjalan dengan lancar dan sukses, bersih dari pelanggaran ataupun kecurangan. Dari Kota Bukit Tinggi, Jeffrey Wahyudi, TVRI Sumatera Barat melaporkan. Saudara, Polsek Nanggalo siap menurunkan personil dalam rangka pengamanan bila terjadi pemilihan suara ulang atau PSU. Potensi terjadinya PSU ini akibat tidak adanya keakuratan data dalam rekapitulasi hasil pemilihan umum yang saat ini sedang berlangsung di tingkat kecamatan. Panitia Pemilihan Kecamatan Nanggalo hari ini 17 Februari 2024 telah mulai melakukan rekapitulasi hasil pemilihan umum baik pemilihan Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi, dan Kabupaten Kota. Rekapitulasi hasil pemilihan umum serentak dilaksanakan di Aula Kantor Camat Nanggalo dengan mendapatkan pengamanan oleh beberapa personel Polsek Nanggalo. Terkait rekapitulasi penghitungan hasil pemilu serentak tahun ini, PPK Kecamatan Nanggalo berharap dapat berjalan dengan aman dan lancar hingga selesai proses rekapitulasi di tingkat kecamatan. Namun bila terjadi pemilihan suara ulang atau PSU akibat tidak adanya keakuratan data rekapitulasi hasil pemilu, Polsek Nanggalo siap untuk menurunkan personel dalam rangka pengamanan. Jadi kalau terjadi PSU di TPS tertentu, ya kita tetap melakukan pengamanan sesuai dengan ketentuan, dan pengamanan tentunya dimaksimalkan petugas yang di TPS PSU tersebut. Namun untuk pastinya kita mendapat sprint lagi, surat perintah tugas lagi dari Polres, apakah orang yang bersangkutan untuk melakukan pengamanan atau dilakukan penebalan dari Polres atau ditambah personilnya, demikian. Meski potensi terjadinya suara ulang bisa saja terjadi bila tidak ada keakuratan data, namun Kapolsek Nanggalo berharap rekapitulasi hasil pemilu dapat berjalan aman dan lancar sesuai harapan. Rukalbi, TVRI Sumatera Barat. Saudara, tetaplah bersama Sumatera Barat hari ini. Usai jeda pariwara berikut, kami akan menyajikan informasi menarik lainnya, di antaranya tentang tanah ambles, 1 unit truk terperosok ke dalam lubang 3 meter. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan masa tenang pemilu tahun 2024 dan pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa proses pemilu, sebagaimana diatur pada pasal 101 huruf Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, maka dilakukan patroli pengawasan pada tahapan masa tenang. Kegiatan patroli pengawasan diawali dengan apel siaga patroli pengawasan pemilu tahun 2024. Kegiatan patroli pengawasan pemilu merupakan kegiatan pencegahan terhadap pelanggaran pemilu. Terkadang hal-hal tidak ulang karena harus melakukan pengawasan. Selanjutnya yang sama-sama kita hormati, bahwa sampai nanti pelaksanaan kelima dan selesai penghitungan suara, semuanya tetap dapat berjalan dengan aman dan lancar. Menjelang hari pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 14 Februari tahun 2024, apel siaga patroli pengawasan dihadiri oleh jajaran Bawaslu Kabupaten Solok bersama dengan stakeholder. Dengan patroli pengawasan pemilu dapat meminimalisir terjadinya potensi pelanggaran pemilu. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya CEO Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten Solok. Dalam hal ini yaitu menghadiri apel siaga patroli pengawasan pemilu tahun 2024 yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Solok. Yang mana kita ketahui bersama, kegiatan ini adalah kegiatan rutin yang setiap prodenya dilakukan oleh Bawaslu dalam rangka memastikan pemilu tahun 2024 berjalan dengan lancar. Jadi, Bapak Ibu sekalian, memang untuk penyaluran set-top box gratis wilayah ini, kamilah penanggung jawabnya. Benar, LPS lah yang berkomitmen menyediakan bantuan STB untuk rumah tangga miskin.
perkiraan jumlah rumah tangga miskin 6,7 juta. Ini sesuai PP 46 tahun 2021. Kominfo pun juga ikut dalam penyaluran STB. Pemerintah mempersiapkan sekitar 1 juta bantuan STB. Walah, jadi wilayah ini tanggung jawab TV swasta. Iya. Nah, jika Bapak Ibu ingin memantau info penyaluran STB, bisa lihat Warga Plus 62, pemilu sudah dekat. Sudah pada tahu apa saja tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu 2024? Simak informasi berikut ini. Pencalonan anggota DPD. Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota. Pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden. Pengusulan bakal calon pengganti atas hasil pemeriksaan kesehatan. Penetapan pasangan Capres-Cawapres. Penetapan nomor urut pasangan calon. Masa kampanye pemilu. Masa tenang. Pemungutan suara. Penghitungan suara. Rekapitulasi hasil penghitungan suara. Suara rakyat, suara pemilu. Halo, aku Modi, sobat digitalmu. Kamu tahu nggak kalau siaran TV analog akan diganti menjadi digital? Caranya gampang banget loh. Kamu hanya perlu menginstal set-top box. Ayo, ikuti Modi. Siaran TV digital membuat gambar televisimu menjadi lebih bersih. Tidak hanya bersih gambarnya, siaran TV digital juga lebih jernih suaranya. Terus membangun infrastruktur telekomunikasi di wilayah tertinggal, terdepan dan keluar aplikasi. Selain membuat gambar lebih bersih dan suara lebih jernih, teknologi TV digital juga lebih canggih. Ayo, kita kembali ke lab. Ayo, segera bermigrasi ke siaran TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Anda kembali di Sumatera Barat hari ini. Saudara, akibat tanah ambles, 1 unit mobil truk yang akan bongkar muat barang terperosok ke dalam lubang sedalam 3 meter di Jalan Pasar Aur, Kecamatan Aur Biru, Gotigo Baleh, Kota Bukit Tinggi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian ditaksir jutaan rupiah. Tanah ambles di depan toko yang berlokasi di Jalan Pasar Aur, Kecamatan Aur Biru, Gotigo Baleh, Kota Bukit Tinggi mengakibatkan 1 unit truk bermuatan 4,5 ton terperosok ke dalam lubang sedalam 3 meter pada Jumat pagi pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat 16 Februari 2024. Menurut keterangan korban, Ramlan mengatakan saat dirinya hendak membongkar barang, tembok beton yang tidak jauh dari selokan ternyata sudah kosong, sehingga membuat tanah ambles dan truk yang dikendarainya terperosok ke dalam tanah yang ambles. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kendaraan yang ditumpangi 3 orang tersebut rusak parah di bagian belakang truk, sehingga kerugian mencapai 5 juta lebih. Truk berhasil dievakuasi menggunakan alat berat yang dibantu oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Bukit Tinggi. Proses evakuasi memakan waktu 15 menit untuk membuat truk bisa keluar. Sementara itu, mengantisipasi terjadinya tanah ambles akibat terkikis air selokan, Dinas PUPR Kota Bukit Tinggi membuat pelang dan garis pembatas di area tersebut agar kejadian serupa tidak terjadi lagi.
Oh, tak kali. Tak kali itu. Mereka bawa. Aku nak kejadiannya. Jam berapa kejadian Pak? Jam 9. Oh, 9 tadi? Ya, 9 pagi. Niat Pak untuk muka barang apa? Ya, muka. Dia tahu Pak tadi sama siapa? Dia tutup, sana teringat. Itu dalam motor itu berapa orang Pak? Bertiga. Ada anak. Keluarga lain. Lain apa? Lain insyaAllah, lain dah. Cuma terkajui je. Ramlan berharap agar pemerintah bisa memperbaiki area yang amblas secepatnya dan bisa lebih memperhatikan area sekitar lokasi yang sering terjadi tanah ambles karena dan kondisi ini dikeluhkan oleh masyarakat. Dari Kota Bukit Tinggi, Jeffrey Wahyudi, TVRI Sumatera Barat melaporkan. Saudara, menanggapi maraknya aksi tawuran di Kota Solo, Kapolres Solo Kota mengimbau orang tua dan kelompok adat untuk mewaspadai dan mengawasi anak kemenakannya dari terlibat tawuran ataupun tindak kejahatan jalanan lainnya. Pasca ditangkapnya 2 orang remaja pelaku tawuran di Kota Solo yang mengakibatkan korban mengalami luka berat, Kapolres Solo AKBP Ahmad Fadilan menghimbau agar para orang tua dan kelompok adat menjaga anak dan kemenakannya agar tidak terlibat tawuran yang saat ini marak terjadi di Kota Solo. Kepada orang tua atau masyarakat diminta untuk waspada dan mengawasi putra-putrinya agar pergaulan mereka diisi dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Selain itu juga dilakukan pembatasan waktu saat di luar rumah, pastikan jam 10 malam anak-anak sudah berada di rumah agar tidak terlibat tawuran ataupun menjadi korban pelaku kejahatan jalanan. Kapolres juga menegaskan bahwa akan mengambil tindakan tegas dan tidak segan memproses para pelaku tawuran yang mengganggu ketentraman dan kenyamanan masyarakat, apalagi mengakibatkan dan menimbulkan korban jiwa. Bagaimana yang rekan-rekan ketahui, tawuran ini adalah masalah sosial, masalah kita bersama. Kami dari Polres Solo Kota, bagian dari yang bertanggung jawab menjaga keamanan dan ketertiban, tentu kami melakukan langkah-langkah teknis untuk mencegah. Ya, selain kita melakukan monitoring yang bersifat preemptif, sosialisasi ke sekolah-sekolah oleh Satbimas, himbauan, ya, maupun penggalangan yang dilakukan oleh Satintel, kami juga setiap kali malam liburan, hari Sabtu malam Minggu atau malam hari libur, melaksanakan apa yang kami sebut KRYD atau kegiatan rutin yang ditingkatkan. Bentuknya adalah patroli siaga, baik itu dengan penempatan kendaraan, personel, maupun tindakan-tindakan yang kita lakukan untuk membubarkan kerumunan, mencegah terjadinya aksi balap liar maupun tawuran. Sementara itu, guna mencegah terjadinya tawuran ataupun pelaku tindak kejahatan jalanan, Kapolres Solo Kota telah menginstruksikan kepada seluruh jajaran Polres hingga tingkat Polsek untuk melakukan patroli secara rutin dan melakukan upaya preventif terkait potensi tawuran ataupun gangguan Kamtibmas lainnya. Dari Kota Solo, Ari Prataba Setiawan, Stasiun TVRI Sumatera Barat. Sementara itu, Saudara, Kapolres Pasaman Barat memastikan situasi Kamtibmas aman saat dan pasca pemungutan suara. Personil masih berjaga di sejumlah lokasi dan masyarakat diminta tidak terpengaruh informasi hoaks dan menjadi polisi untuk diri sendiri. Situasi Kamtibmas di wilayah hukum Polres Pasaman Barat masih aman dan kondusif saat dan pasca pemungutan suara. Pengamanan logistik dan patroli rutin terus dilakukan tim gabungan agar masyarakat merasa aman. Saat pemungutan suara, polisi berjaga dan mengamankan proses tersebut. Hingga hari ini, petugas keamanan masih berada di gudang PPK yang sedang bekerja dalam proses rekapitulasi dan diperkirakan dalam waktu 1 minggu. Kapolres Pasaman Barat AKBP Agung Tribawanto meminta masyarakat tidak mudah terpengaruh informasi hoaks karena bisa menimbulkan kegaduhan, dan Kapolres juga menggandeng wartawan agar bisa memberikan informasi positif dan menyejukkan kepada semua masyarakat. Kapolres juga komit memberikan pelayanan dan rasa aman bagi warga Pasaman Barat, sehingga semua kekuatan yang ada akan dikerahkan supaya Kamtibmas di lapangan kondusif meski terdapat perbedaan pilihan selama pemilu ini. Rekan media bisa memberikan informasi atau berita yang menyejukkan masyarakat Pasaman Barat maupun secara umum di Sumatera Barat. Tapi diharapkan kita saling mengisi dan saling memberikan saran dan masukan yang bersifatnya membangun dalam rangka menjelang kegiatan tersebut. Jadi kita juga beberapa sasaran gangguan Kamtibmas kita bisa minimalisir dan hal tersebut diharapkan tidak terjadi. Jadi kita pun berharap kerjasamanya seluruh masyarakat saling menjaga. Jadilah polisi untuk dirinya sendiri di lingkungan masyarakat dalam rangka menjaga Kamtibmas di wilayah Pasaman Barat.
Kapolres menegaskan agar semua jajarannya bisa mendekatkan diri kepada masyarakat karena luasnya wilayah dan banyaknya potensi gangguan Kamtibmas harus bisa disikapi secara bijak dan tepat. Dari Kabupaten Pasaman Barat, Andika Adisa Putra, TVRI Sumatera Barat. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya, di antaranya tentang objek wisata Pantai Air Bangis ramai pengunjung. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Anak si Mida, cucu Teh Roy. Nampak kita sekali dah, Ambo. Cincin stinting dulu ya dah. Wih, sebenarnya santing kok. Yet, pada suka ambilan balik. Iyo, cok banat tuh. Pasunyo bulan pastan baru paing. Kini lah paing lo balik. Iyo unik. Ambo ikhtiar memberikan yang terbaik. Posyandu dekat sini di mana? Sajak dari kini. Makasih ya. Sehat yang kini mah. Dia banyak-banyak karena makan Yen. Apalagi kau sudah lama layan. Wih, gampang Yen. Bata diet lah diet. Insya Allah anak ambo agia asi eksklusif 6 bulan. Benjamin ambo agia asi eksklusif juga main. Sampai kini imunisasinya pun lengkap supaya anak sehat, cerdas kini hingga nanti. Betul sekali Ibu. Kondisi gagal tumbuh kembang pada anak atau yang dikatakan stunting itu karena anak tidak mendapatkan asupan gizi optimal selama 1000 hari pertama kehidupan dari janin sampai umur 2 tahun. Oh, anak kurang tinggi makasihnya tuh Pak. Pendek belum tentu stunting, tapi stunting pasti pendek. Nah, itu bisa ditandakan dari panjang atau tinggi badan anak berdasarkan umurnya. Nah, kondisi stunting ini mengakibatkan si anak nanti di masa depan itu akan mudah sakit dan terutama dia kurang cerdas. Mande, saya sampai muda itu loh anak. Angka stunting kita masih tergolong tinggi. 1 dari 4 anak balita kita itu dalam kondisi stunting. Nah, itu jadi perhatian kita bersama. Kita harus memberikan perhatian lebih, terutama kepada ibu hamil dan juga anak bawah 2 tahun. Mbak, cara mencegah stunting tuh Pak? Pertama, kalau adonan new diet supaya budinya gol balik, mbak tuh Pak. Yo, ada pula tuh ibu yang tak nio magi anaknya asi, mbak tuh Pak. Nah, ibu menyusui itu nak Bu harus mendapatkan cukup gizi, cukup makanan, karena dia tuh harus memberikan anak juga makanan melalui ASI mereka. Jadi kalau kita dietnya yang salah, kasihan kita sama anak kita Ibu. Oh gitu. Ya, pencegahan dan penanganan stunting itu jadi tanggung jawab kita bersama untuk menghadirkan sumber daya manusia yang unggul menyongsong Indonesia Emas 2045. Yuk cegah stunting, anak sehat, masa depan cemerlang. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan 1 langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita ke informasi selanjutnya. Pemerintah Kota Padang mulai mengintensifkan langkah antisipasi munculnya anak jalanan, gelandang, dan pengemis dadakan yang kerap terjadi memasuki bulan Ramadan. Menjelang masuknya bulan suci Ramadan, pemerintah Kota Padang mengantisipasi munculnya anak jalanan, gelandang, dan pengemis dadakan di Kota Padang. Kepala Dinas Sosial Kota Padang mengatakan menghadapi persoalan klasik yang rutin terjadi setiap tahunnya di momen Ramadan, maka pihaknya mulai mengintensifkan langkah antisipasi mulai saat ini.
Salah satunya dengan menyebarkan spanduk berisi imbauan kepada masyarakat untuk tidak memberi uang kepada anjal gepeng di persimpangan lampu lalu lintas. Selain imbauan larangan memberi, dalam spanduk yang disebar tersebut juga bertuliskan larangan melakukan tindakan eksploitasi anak, karena tindakan tersebut jelas bertentangan dengan Perda Kota Padang Nomor 1 Tahun 2012 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen, dan pedagang asongan. Memasuki bulan Ramadan ini tentu kita akan menghadapi persoalan yang klasik mungkin ya, dan ini rutin mungkin di setiap tahunnya muncul pengemis dadakan ataupun anak-anak jalanan. Kami sudah membuat spanduk atau bahan sosialisasi yang akan kita tempatkan nantinya. Hari ini kita sudah pasang, sedang dilaksanakan pemasangan himbauan kepada masyarakat agar jangan memberi, karena ini tidak akan membantu mereka ke depan. Kemudian yang kedua, juga kita melarang kepada setiap masyarakat jangan mengeksploitasi anak-anak di jalanan, karena ini akan dikenai hukuman. Nah, hukuman tentang eksploitasi anak-anak. Dinas Sosial Kota Padang juga akan bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja untuk melaksanakan razia di titik persimpangan jalan yang kerap menjadi lokasi meminta-minta bagi anak jalanan, gelandang, dan pengemis. Novika Nurkolbi, TVRI Sumatera Barat. Saudara, teh talua tumpah tapai gula aren di Kota Bukit Tinggi menarik ratusan pengunjung dari luar Kota Bukit Tinggi. Bahkan di hari libur bisa menghabiskan lebih dari 1.000 gelas dalam satu harinya. Omset yang didapat pun bisa mencapai jutaan rupiah per bulan. Salah satu minuman khas Kota Bukit Tinggi, teh talua tumpah tapai gula aren yang saat ini viral di Kota Bukit Tinggi berhasil mencuri lidah ratusan wisatawan dari luar kota yang berkunjung di Kota Bukit Tinggi. Dengan ciri khas rasa yang unik perpaduan antara teh telur, campuran gula aren dan tapai, membuat rasa gurih minuman menjadi berbeda dengan teh telur biasanya. Namun hanya dibanderol dengan harga standar Rp14.000 saja. Beni Abdul Fattah menyampaikan untuk satu hari, di hari libur bisa menghabiskan lebih dari 1.000 gelas minuman. Dengan omset dalam satu hari bisa mendapatkan 2 juta rupiah dan ditotalkan selama sebulan bisa mencapai 60 juta rupiah lebih. Saat ini dirinya mengaku sedang mengembangkan rasa baru namun tidak merubah ciri khas rasa dari teh telur yang menjadi primadona di Bukit Tinggi. Semenjak sudah ada menu tambahan, menu terbaru, teh talua melimpah, Bang Cok, versi terbaru itu pakai gula lah Bang. Kita punya inisiatif, saran dari tamu banyak kan untuk menambah yang versi terbaru. Alhamdulillah kita buat versi terbaru sekarang menunya teh talua melimpah yang rasa Milo, sekarang udah ada rasa gula anau sama tapai. Saat ini usaha teh talua tumpah sudah memiliki 4 cabang yang tersebar di sejumlah jalan di Kota Bukit Tinggi yang diharapkan bisa membantu mengurangi angka pengangguran di Kota Bukit Tinggi. Dari Kota Bukit Tinggi, Jeffrey Wahyudi, TVRI Sumatera Barat melaporkan. Saudara, jumlah pengunjung di objek wisata Air Bangis Kabupaten Pasaman Barat terus meningkat. Sebagian besar pengunjung bersantai di pantai sekitar Mes Pemda sembari menikmati makanan dan minuman dengan pemandangan sunset yang indah. Objek wisata pantai di daerah Ayabangi, Kabupaten Pasaman Barat terus berbenah. Selama libur kemarin hingga hari ini, jumlah pengunjung di pantai di belakang Mes Pemda tersebut meningkat. Di pinggir pantai, pengunjung bisa menikmati suasana laut dan melihat pulau panjang sambil berselfie di pinggir pantai, serta menikmati kuliner dengan harga terjangkau. Pengunjung sebagian besar warga Pasaman Barat. Mereka juga bisa menggunakan lapangan terbuka hijau dengan berbagai macam arena permainan dan hiburan rakyat. Salah seorang pengunjung, Sultan Junir, berharap pembenahan berkelanjutan akan terus dilakukan agar jumlah wisatawan terus meningkat, termasuk sarana penunjang di bibir pantai dan fasum karena Air Bangi memiliki pulau dan biota laut yang menarik. Pengunjung lagi betah, apalagi ada pohon-pohon ini, jadi suasananya akan terasa lebih segar dan sejuk. Di hari selama ini Air Bangi ini terasa panas, jadi dengan ada pohon dan objek wisata yang dibuat di pantai Air Bangis ini menjadi suatu wisata barulah bagi masyarakat lokal Kabupaten Pasaman Barat. Selain pantai dan laut, keindahan alam di Pasaman Barat juga memiliki potensi besar dikembangkan karena jumlah wisatawan diperkirakan akan terus bertambah dan berpotensi menjadi sumber pendapatan serta peningkatan ekonomi. Demikian laporan Andika Disaputra, TVRI Sumatera Barat.
Saudara, berikut kita ikuti informasi dari provinsi lain di wilayah Sumatera yang telah kami rangkum dalam segmen Lintas Andalas. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka mengatakan bahwa pelaksanaan pemilu 2024 telah berlangsung dengan lancar. KPU menilai kelancaran proses pemungutan suara hingga masa perhitungan surat suara tak lepas dari kerjasama yang baik antara jajarannya, aparat keamanan, dan media. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka mengadakan dialog bersama awak media terkait pelaksanaan pemilu 2024. Dialog yang dibalut suasana santai tersebut membahas proses pelaksanaan pemilu 2024. Komisioner KPU Kabupaten Bangka menilai bahwa jajarannya telah menjalankan tugasnya dengan baik, terlepas pada beberapa kendala yang sudah bisa diatasi saat pemilihan umum. Tak hanya itu, dukungan dari media massa membuat kinerja KPU Kabupaten Bangka menjadi lebih baik. Alasannya, kinerja KPU selalu dipantau oleh awak media agar selalu baik. Komisioner KPU Kabupaten Bangka, Kori Ihsan, mengaku sangat terbantu dengan publikasi atau kritikan dari awak media. Masukan dari awak media menjadi acuan KPU dan jajaran untuk memberikan kinerja terbaik dalam Pesta Demokrasi 2024. Secara baik, ini semua tidak lepas dari dukungan kawan-kawan dan sahabat-sahabat media. Image itu akan muncul ketika peran media itu kawan-kawan media hari ini. Harapan kami kepada kawan-kawan media, kalau saya hari ini, saya mohon maaf tidak banyak yang saya sampaikan soal materi apapun itu, karena kami tidak dalam rangka memberikan materi kepada kawan-kawan, sahabat-sahabat semua, dan hari ini sebenarnya konsepnya adalah santai kita. KPU menilai antusias masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya di pemilu 2024 cukup tinggi. Target partisipasi sebesar 77,5% oleh KPU Pusat diyakini dapat tercapai. Dari Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Firmansyah, TVRI Bangka Belitung melaporkan. Saudara, guna meningkatkan keahlian tim rescue dalam, personil kantor SAR Pangkal Pinang melaksanakan latihan penyelamatan bawah air. Personil diberikan pemahaman terkait materi penyelamatan dan juga praktek penyelamatan. Personel rescue kantor SAR Pangkal Pinang melaksanakan underwater rescue di Pantai Tanjung Tinggi dan Tanjung Layan, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung. Kegiatan itu diikuti 20 orang perwakilan Posar yang ada di Bangka Belitung, perwakilan dari kantor Pangkal Pinang sebanyak 4 orang, Posar Tobuali 2 orang, Posar Muntok 2 orang, Posar Belitung Timur 6 orang, dan Posar Kabupaten Belitung sebanyak 6 orang. Selain itu, kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kemampuan seluruh personil pada pertolongan dan evakuasi korban di dalam perairan dan meningkatkan pemahaman perawatan korban di air dan penggunaan peralatan selam dengan baik dan benar. Komandan Posar Kabupaten Belitung M. Syaputra mengatakan kegiatan ini diperintahkan langsung oleh Kepala Kantor dan didampingi oleh Kabak Sumda, dimulai pemberian materi, pelaksanaan aplikasi kolam dan aplikasi laut dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi personil. Melalui perintah Kepala Kantor dan langsung didampingi oleh Kasumda, kami melaksanakan materi melalui Zoom. Selanjutnya kami melaksanakan aplikasi kolam selama 2 hari, aplikasi laut selama 3 hari. Kegiatan ini dilakukan untuk peningkatan kompetensi. Kegiatan underwater rescue akan sering dilaksanakan guna memberikan pemahaman terhadap pertolongan yang nantinya akan melibatkan instansi terkait. Dari Sijuk Belitung, Juprianto, TVRI Bangka Belitung melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Sumatera Barat hari ini. Saya Breisha Isa. Dan saya Rizky Junando Sandi beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.